mengambil rekomendasi dari inspektorat bahwa saya tidak mempunyai temuan terkait dengan penggunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin yang memberatkan bagi kecil-kecil lama atau incumbent yang ingin kembali mencalonkan diri. Yang paling penting kalau memang kampung itu belum diaudit, jadi kalau bisa minta diaudit agar inspektorat bisa mengeluarkan rekomendasi, karena inspektorat nggak akan mengeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pengunjung setia? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Kembali di Kabar Geger. Kali ini Nagan Raya serentak menyuarakan Pil Cisung yang akan dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kemendagri sudah mengeluarkan keputusan untuk menunda Pilkades serentak di seluruh Indonesia. Dari keputusan tersebut, apakah Nagan Raya akan tetap menggelar Pil Cisung serentak di kabupatennya? Berikut wawancara kami bersama Kadis DPMG P4 di ruang kerjanya. Jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini sebelum Anda menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan terkait masalah Pil Cisung yang kemarin juga sudah turun surat dari Mendagri ya, terkait penundaan penundaan Pil Cisung. Nah, dalam hal ini kita juga sudah mengeluarkan ya, seperti yang kita ketahui kemarin dengan Raya juga brosur-brosurnya juga sudah keluar. Ini bagaimana nih Bang menanggapi surat tersebut dari Abang selaku Kadis di sini, Bang? Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin memang di masyarakat banyak yang bertanya-tanya karena beredar surat Mendagri ataupun pemberitaan dari Mendagri bahwa Pilkades ditunda. Kami sudah menerima secara elektronik surat dari Mendagri tersebut, dan memang di situ disebutkan kepada bupati seluruh Indonesia untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkades 2 bulan sejak surat itu dikeluarkan. Jadi dalam tempo 2 bulan itu ditunda untuk pelaksanaan Pilkades yang yang menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye dan juga pencoblosan. Sedangkan di Nagan sendiri ketiga tahapan itu, pengambilan nomor urut, kampanye dan juga pencoblosan, tidak ada dalam 2 bulan ini, karena dalam 2 bulan ini kita masih di tahapan pembentukan P2K dan juga sosialisasi dan juga pelatihan bagi P2K tersebut. Jadi tidak ada kegiatan yang membuat kerumunan di tahapan kita. Tetapi kami DPMG P4 telah menelaah surat ini ke pimpinan, dan arahan pimpinan kita akan segera membuat rapat koordinasi dengan unsur terkait. Jadi kita akan bahas surat ini, karena kan memahami surat ini kan kita butuh ketelitian. Jangan sampai kita salah pemahaman di surat ini. Jadi nanti kami akan rapat koordinasi, nanti juga akan kami sampaikan hasilnya. Oh, jadi begitu ya Bang ya. Untuk di sini Pak, dalam hal ini juga sepertinya diduga nih Pak, ada beberapa desa dalam hal Pil Cisung ini juga double entah dia dari aktif dari perangkat desanya, namun juga dia juga menjadi salah satu panitia penyeleksi atau Pil Cisung sendiri itu Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Memang ada surat kami yang melarang aparatur desa dan juga Tuhaput ya, khususnya Tuhaput untuk menjadi P2K. Pada saat itu P2K, kita belum berbicara ke KPPS ya, kita masih berbicara P2K. P2K itu dibentuk oleh Tuhaput dari unsur masyarakat dan tokoh masyarakat. Jadi nggak mungkin Tuhaput membentuk Tuhaput sendiri ya. Jadi kami harap di setiap kampung jangan ada Tuhaput yang merangkap jadi P2K. Dan satu lagi yang memang banyak masyarakat mungkin kurang pemahamannya,
aparatur kampung ini kan nggak serta-merta semua yang punya honor atau punya tunjangan dianggap aparatur. Aparatur kan itu kan yang mempunyai siltap, penghasilan tetap dari APBG. Contohnya sekgeci, sekdes, kaur, kasih, kadus. Di luar itu masih diperbolehkan. Oh, begitu. Oke. Pak, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Untuk Pil Cisung sendiri, apakah ini melalui kanun atau perbuk, Pak? Kita melalui Perbuk, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021. Di dalam Perbuk itu kita mengkombinasi antara Kanun Aceh dan Permendagri. Karena Perbuk ini kan juga sudah melalui fasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov. Dan juga ada yang bertanya tuh, kenapa masanya 2 periode, sedangkan di Undang-Undang Desa 3 periode. Kami juga udah mengusulkan itu, usulan kami di Perbuk 3 periode, tetapi saat difasilitasi di kantor gubernur ditolak, hanya diperbolehkan 2 periode mengikuti UPA. Oke, Bang, dalam hal Perbuk ini kenapa ada sebagian netizen juga bertanya nih Bang, kenapa tidak melalui kanun saja Bang yang melibatkan secara luas Muspika Plus ya mungkin ya, agar menjadi lebih tertib dan dijamin lebih aman gitu Bang. Ini gimana nih Bang tanggapan Abang selaku Kadis? Sebenarnya tidak ada ketentuan itu harus kanun apa ya Perbuk. Karena kan kita yang penting punya dasar hukum dulu. Karena pun ini kan kita mendesak karena memang udah banyak terjadi kekosongan di kampung. Kalau kita proses kanun memang bisa saja, cuman mungkin kita tidak dapat melaksanakan Cisung di tahun ini, bisa jadi di tahun depan, karena kan harus melalui prolek dan sebagainya. Karena kanun sendiri sangat membutuhkan waktu. Kita juga udah membuat draft kanunnya. Nah, DPMD 4 juga sudah menyiapkan draft kanun tentang Cisung. Tapi itulah tunggu pembahasan di DPR lagi. Oh gitu ya. Harapannya nih gimana nih? Harapan kita semua masyarakat dapat mendukung ya, tentunya dapat mendukung dan mensukseskan pemilihan geci kita di tahun ini. Dan kami berharap kalau bisa ini jangan sampai tertunda. Nanti makanya kami terus berkoordinasi juga dengan Kemendagri dan juga dengan terkait lainnya melalui rapat. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan geci kita tidak tertunda. Oke, Bang, bisa diceritakan sedikit terkait prosesnya nih gimana nih kira-kira, dan mungkin sosialisasi dari Abang sendiri selaku Kadis bagi calon-calon peserta nih Bang, gimana nih, prasyaratkah atau apa, itu mungkin bagaimana nih Bang teknisnya? Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi calon geci, kami menghimbau agar benar-benar melengkapi dokumen yang seutuhnya. Yang paling penting itu ijazah. Ijazah itu saya rasa memang benar-benar harus yang resmi. Jangan sampai ada nanti kita menemui ijazah yang tidak sah lah seperti itu. Dan juga bagi geci lama yang ingin mencalonkan diri, kita berharap untuk mempersiapkan diri, karena di situ kan ada syarat untuk mengambil rekomendasi dari inspektorat bahwasanya tidak mempunyai temuan terkait dengan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Itu mungkin yang memberatkan bagi geci-geci lama atau incumbent yang ingin kembali mencalonkan diri. Yang paling penting kalau memang kampung itu belum diaudit, ya, jadi kalau bisa minta diaudit agar inspektorat bisa mengeluarkan rekomendasi, karena inspektorat nggak akan mengeluarkan rekomendasi kalau memang dia belum mengaudit kampung tersebut. Mungkin satu seruan Bang dari Kadis sendiri nih Bang terkait Pil Cisung nih untuk menyeramaikan Pil Cisung gimana nih? Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya untuk ikut mensukseskan Pil Cisung. Jangan kita mengumbar-ngumbar yang kita belum tahu gitu. Alangkah baiknya kita bertanya baik ke dinas, ke kecamatan, sebelum kita menyampaikan hal-hal mungkin yang belum tentu benar.
Jadi kita harus sama-sama mensukseskan lah Pilih Cipsum ini yang kebetulan 178 kampung yang kita rencanakan di tahun 2021. Itu secara serentak ya Pak? Secara serentak di hari tanggal 9 Desember.